Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amir Islami, biasa dipanggil Amir. Saya merupakan seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan dari angkatan 2020 dengan NPM 20138 dari kelas C. Ingin menyelesaikan tugas ujian akhir semester susulan yang bermata kuliah hukum dagang yang didoseni oleh Ibu Firly. Saya di sini ingin menjelaskan tentang syarat mendirikan perusahaan. Yang pertama, syarat mendirikan perusahaan itu terbagi menjadi dua, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Syarat umum saat mendirikan perusahaan yang pertama adalah syarat pemegang fotokopi EKTP penanggung jawab saham atau pemegang saham dari perusahaan tersebut, kemudian fotokopi KTP penanggung jawab perusahaan, NPWP dari penanggung jawab perusahaan tersebut, kemudian fotokopi PBB beserta bukti bayar 1 tahun terakhir, kemudian surat domisili perusahaan dari RT RW setempat, kemudian foto dari kantor dan gedung perusahaan tersebut. Kemudian syarat khusus saat mendirikan perusahaan yaitu terdiri dari minimal 2 orang dan masing-masing memiliki kepemilikan saham. Kemudian rincian identitas perusahaan oleh akta notaris yang berupa nama perusahaan, modal awal, jumlah saham, industri perusahaan, kemudian alamat dan tujuan pendirian dari perusahaan tersebut, yang mana harus menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian akta pendirian PT yang telah disahkan oleh Kemenkumham Republik Indonesia. Dan yang terakhir, penyetoran modal awal minimum 25% dari jumlah modal. Kemudian saya akan menjelaskan perbedaan antara PMH dan Wen Prestasi. Perbedaan yang paling mendasar dari PMH dan Wen Prestasi ini adalah dasar pengaturannya. Pengaturan Wen Prestasi secara khusus diatur oleh ketentuan pasal 1343 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang didasarkan pada adanya cedera janji dalam suatu perjanjian sehingga salah satu pihak harus bertanggung jawab. Kemudian perbedaan yang secara mendetail yaitu terbagi menjadi 5, yaitu pertama dari segi unsur, kemudian dari segi syaratnya, kemudian dari segi pembuktiannya, dan keempat dari segi hak menuntut, serta dari kelima dari hak segi ganti rugi. Yang pertama dari segi unsur, perbedaan di mana pada Wen Prestasi sesuai pada pasal 1243 KUH Perdata, yakni adanya perikatan, adanya pihak yang ingkar atau tidak menjalankan perbuatan atau prestasi sesuai dengan perikatan dan adanya kelalaian dalam melaksanakan isi perikatan. Sedangkan pada PMH sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata, yakni unsurnya adanya perbuatan melawan hukum, adanya perbuatan oleh pelaku yang menimbulkan kerugian dari pihak lain, dan ada hubungan kausalitas antara perbuatan pelaku dengan kerugian yang timbul. Kemudian yang kedua dari segi syarat, dalam Wen Prestasi, syarat seseorang dianggap melakukan Wen Prestasi adalah diantaranya adalah tidak melakukan hal yang tertera pada perikatan, dilakukan namun terlambat sesuai waktu yang ditentukan dalam perikatan, dilakukan namun tidak sesuai dengan yang disyaratkan dalam perikatan, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perikatan. Sedangkan dalam PMA syaratnya antara lain melanggar hak subjektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Ketiga, yaitu dari segi pembuktian. Dalam Wen Prestasi, terjadinya Wen Prestasi dapat dibuktikan oleh penggugat dengan adanya perikatan perjanjian yang dilanggar oleh penggugat, dengan adanya perikatan perjanjian yang dilanggar atau prestasi tidak dilakukan oleh tergugat. Kemudian untuk PMH, penggugat diwajibkan membuktikan unsur-unsur PMH dan juga perbuatan yang bertentangan atau melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat. Kemudian yang keempat, dari segi hak menuntut. Wen Prestasi, hak menuntut
ganti rugi berdasarkan pada pasal 1243 KUH Perdata ini membutuhkan pernyataan kelalaian oleh debitur atau somasi sebelum menuntut hak ganti rugi oleh kreditur, sedangkan untuk PMH penuntut ganti rugi tidak perlu adanya terlebih dahulu pernyataan kelalaian oleh debitur atau somasi. Pihak kreditur dapat langsung mengajukan gugatan PMH. Kelima, dari segi ganti rugi. Dalam hubungan prestasi sesuai pasal 1243 KUH Perdata, ganti rugi yang dapat diperoleh jika terjadi hubungan prestasi dalam perikatan perjanjian adalah biaya atau konsen, rugi atau syaden, dan bunga atau interesen. Selain itu, dalam gugatan non prestasi juga tidak dapat meminta ganti rugi pengembalian menjadi sebagaimana mulanya atau restitutio in integrum. Hal ini berlawanan dengan ganti rugi dalam gugatan PMH, di mana penggugat dimungkinkan untuk menuntut ganti rugi jadi pada keadaan semula atau restitutio integrum. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari dalam pembuatan video ini atau dalam proses penjelasan saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.